Halo pecinta film, selamat datang di Studio Mini. Terima kasih telah mampir. Mimin doakan kalian sehat dan sejahtera selalu ya. Kali ini Mimin akan membahas lanjutan serial All of Us Are Dead episode 7 dan 8. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita simak alur ceritanya. By the way guys, jangan lupa cemilan kopi tehnya disiapin ya biar lebih seru. Terlihat sekumpulan tentara yang akan menuju ke sebuah tempat untuk menjalankan tugasnya. Salah satu tentara yang bernama Jae-jun membohongi ibunya kalau ia sedang dibebas tugaskan, sehingga ia tidak akan pergi bertugas dan hanya akan bermain bola. Namun, insting seorang ibu memang tepat. Ia tidak percaya begitu saja dengan perkataan anaknya. Pada kenyataannya, benar bahwa ia bersama tentara lainnya bertugas membasmi zombie dan menolong orang-orang yang sedang dalam persembunyiannya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari sebuah ruangan. Beberapa zombie berusaha menyerang mereka. Ternyata Jae-jun terkena gigitan zombie. Ia dibawa masuk ke dalam mobil tentara dan entah apa yang terjadi selanjutnya. Di ruangannya, Pak Lee mengatakan bahwa akan ada harapan. Terlihat anak dan istrinya yang telah menjadi zombie akan diuji dengan dinaikkan suhu tubuhnya untuk mengantisipasi agar darah tak mengalir, sehingga sel darah putih dapat diaktifkan. Entah apa maksud dari Pak Lee. Di sisi lain, terlihat ayah Unju akhirnya berhasil sampai di daratan walaupun dengan luka di tubuhnya. Di kelas, Namra masih normal walaupun telah terkena gigitan dan masih terikat dengan Soo-hyuk. Namra menceritakan saat ia merasakan hal aneh dalam dirinya, ia merasa ingin sekali menggigit Soo-hyuk, namun berhasil tersadar karena Soo-hyuk memanggil namanya. Di saat seperti ini, akhirnya Soo-hyuk menyatakan rasa sukanya pada Namra. Inilah yang melatar belakangi mengapa ia begitu perhatian dan berusaha menjaga Namra dengan baik. Mendengar hal itu, ternyata Namra juga memiliki perasaan yang sama. Eunji berjalan santai di lorong yang dipenuhi dengan zombie. Pendengarannya semakin sensitif dan kekuatannya pun semakin bertambah. Ia masuk ke ruangan itu dan menemukan seorang guru yang masih hidup. Eunji yang merasa sangat kelaparan langsung mengambil ikan dari akuarium dan mengunyah ikan tersebut hidup-hidup. Pak guru sadar bahwa Eunji bukan lagi seorang manusia biasa. Ia berusaha memukul Eunji, namun tentu saja Eunji tidak merasakan apapun. Eunji ternyata juga punya dendam kesumat pada guru tersebut karena ia tidak pernah membantu Eunji saat dibully, bahkan mengatakan bahwa Eunji pantas dibully. Tiba-tiba Namra mendengar suara gaduh di balik tembok. Pendengarannya juga sangat sensitif seperti halnya Eunji. Ia mendengar Eunji yang sedang muntah-muntah sehabis memakan gurunya, juga hal-hal kecil di sekelilingnya. Begitu pula dengan Guinam. Ia dapat mendengar suara seorang manusia dari kejauhan yang ternyata suara tersebut dari teman premannya yang dulu adalah ketua geng. Ia menyuruh Guinam memancing para zombie dan ke kantin. Ia yang masih menganggap Guinam adalah anak buahnya terus saja mengintimidasi Guinam. Guinam kesal dan langsung menyeret temannya tersebut keluar. Ia sengaja menyiksanya yang akhirnya ia pun diserbu zombie-zombie kelaparan. Kembali ke kelas musik. Onjo memikirkan cara keluar dari tempat tersebut dengan membangun barikade yang tinggi menggunakan meja dan kursi, lalu mengumpulkan zombie menggunakan musik ke sudut ruangan dan mereka pun akan keluar lewat pintu belakang. Onjo yang risih dengan tali yang meningkar di tangan Soo-hyuk dan Namra, meminta mereka untuk melepaskan ikatan tersebut agar bisa membantu teman-temannya yang lain menyusun kursi. Ayah Onjo berhasil masuk ke sebuah tempat yang sepertinya adalah kantor polisi dan mengobati lukanya. Zombie pun mulai berdatangan dan ia pun berusaha mengambil senapan. Di saat yang tepat, ia berhasil mengalahkan zombie dan keluar dari tempat tersebut. Sementara itu, Hari telah mendapatkan panah-panah yang ia butuhkan sebagai amunisi untuk melawan zombie. Mereka juga menyusun rencana untuk keluar dari tempat tersebut dan menggotong Jeonsong yang sedang terluka. Walaupun tidak yakin dengan rencana itu, mereka sudah tidak punya pilihan lain. Baru saja keluar dari pintu, tandu yang dibawa mereka jebol karena tandu buatan itu tidak dapat menahan berat badan Jeonsong. Suara gaduh itu mengundang para zombie. Dengan cepat mereka masuk kembali ke ruangan tersebut. Jeonsong merasa ia menjadi beban dan menyuruh mereka meninggalkannya sendirian. Namun dengan prinsip kesetiakawanan, mereka tetap akan membantu Jeonsong dan membuat tandu baru. Kembali ke detektif, ia membuat perisai dari kardus-kardus bekas dengan membawa bayi dan seorang anak. Akhirnya mereka berhasil menaiki motor dengan dikejar-kejar oleh para zombie. Ketegangan pun menyelimuti perjalanan mereka dan akhirnya berhasil lolos. Di perjalanan, mereka bertemu dengan YouTuber yang ternyata masih selamat dan berusaha meminta tolong.
Detektif yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi berusaha menolongnya. Namun temannya yang ketakutan dan tentu berpikir motor tersebut tidak akan muat untuk membawa mereka, akhirnya ia pun mulai menjalankan motornya dan meninggalkan detektif. Barikade yang telah dibuat oleh Onjo dan teman-temannya akhirnya pun selesai. Namun Onjo lupa bahwa harus ada yang membuka pintu kelas itu. Chongsan menawarkan diri, Suhyuk yang setia kawan pun tentu akan menemaninya. Pintu dibuka, musik pun dinyalakan. Para zombie berbondong-bondong menyerbu masuk. Namun karena zombie-zombie itu belum masuk semua, mereka berusaha membunyikan suara-suara keras. Zombie-zombie semakin banyak yang menyerbu masuk ke kelas sehingga barikade sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Scene berpindah ke pangkalan militer. Ternyata Jaejun yang sudah menjadi zombie akan dijadikan bahan penelitian untuk mencari vaksin dari wabah ini. Tempat tersebut ternyata tempat yang sama dengan si ibu anggota dewan yang sedang dikarantina. Si ibu meminta agar komandan mengirimkan helikopter ke sekolah Hyosan. Walaupun terkesan tidak mendengarkan, ternyata komandan berusaha mencari helikopter untuk diberangkatkan ke sekolah Hyosan. Kembali ke sekolah, ratusan zombie telah masuk. Setelah lorong terlihat aman, mereka pun lari keluar kelas dan akan menuju ke atap. Terlihat helikopter telah diperintahkan untuk ke sekolah Hyosan. Di atap, teman Enji berteriak ke helikopter untuk meminta pertolongan. Onjo dan lainnya yang telah sampai ke atap itu tidak dapat membuka pintu tersebut karena dikunci. Si bocah yang mengira yang mendobrak adalah zombie pun terlihat ketakutan. Akhirnya mereka berteriak dari dalam. Tapi sialnya si bocah yang udah tahu kalau masih ada yang selamat, ragu untuk membuka pintu itu karena teringat ia yang selalu dibully oleh teman-temannya. Dendam ini membuatnya tidak ingin menyelamatkan satu orang pun siswa dari sekolah itu. Namra dapat merasakan zombie-zombie telah berdatangan. Mereka pun diserbu dan terjadilah kejadian yang sangat menegangkan. Bocah kunyuk ini melihat helikopter lepas landas dan akan menjemputnya. Petugas terus bertanya apakah ada orang di dalam. Dia pun menjawab tidak ada dan hanya ada para zombie di dalam sana. Guinam perlahan naik ke atas dan akan membalaskan dendamnya. Chongsan terlihat begitu ketakutan dan episode ke-7 pun selesai. Enji berjalan santai keluar. Melihat teman-temannya yang semuanya telah menjadi zombie mengingatkannya akan pembulian yang mereka lakukan kepadanya. Dengan dendam yang telah memuncak, ia masuk kembali ke sekolah dan berniat membakar sekolah tersebut. Kembali ke atap, terlihat Namra sudah mulai berubah. Si bocah kunyuk membohongi petugas bahwa hanya ia sendiri yang selamat. Ia pun berhasil menaiki helikopter dan meninggalkan sekolah. Guinam dan Chongsan berduel dan untungnya Namra datang dengan kekuatan yang luar biasa sehingga ia berhasil mencekik Guinam dan melemparnya. Enji yang berhasil membakar kelas membuat alarm tanda kebakaran menyala sehingga pintu atap bisa terbuka. Mereka pun bergegas keluar dan memanggil helikopter, namun percuma saja karena tidak ada yang bisa mendengarkannya. Ternyata hal ini terlihat oleh si kunyuk, namun dia hanya diam saja. Onjo dan yang lainnya merasa sangat putus asa. Di tengah kesedihan terdengar gedoran yang sangat kuat, yang ternyata itu adalah Guinam. Untungnya pintu tersebut tidak berhasil didobraknya. Onjo dan teman-temannya mulai saling menyemangati dan berusaha membuat tanda SOS. Pak Li berkata harapan adalah penyiksaan paling kejam yang mencegahmu untuk putus asa. Wow, masuk akal. Sebenarnya ia sudah mulai merasa putus asa, karena harapan yang ia yakini akan berhasil pada penelitiannya kali ini ternyata gagal juga. Ayah Onjo mengambil peta dan mulai merencanakan cara agar dapat ke SMA Hyosan. Pak detektif saat ini terjebak bersama si YouTuber. Ia berusaha membantu meluruskan kaki si YouTuber yang patah. Karena tahu si YouTuber sengaja datang untuk siaran langsung, Pak detektif terkejut dan marah-marah sampai rasanya pengen gebok sampai keok. Karena tahu kebodohannya yang sengaja datang untuk mengantar nyawa. Tiba-tiba, ada minibus yang datang membunyikan klakson dan menabrak zombie. Ternyata itu adalah teman yang dikiranya adalah pengkhianat karena telah meninggalkannya. Temannya ini datang kembali untuk membantu Pak detektif bersama si YouTuber. Mereka pun lompat ke atas bus dan langsung tancap gas. Kembali ke sekolah, mereka berusaha membuat api unggun dengan cara manual karena malam akan datang. Namun gagal,
Tapi tiba-tiba Namra mengeluarkan korek api. Tentu saja semua terkejut karena ia adalah perokok. Yaelah Namra, dari tadi atuh Neng. Minibus yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba menabrak Enji yang sedang menaiki sepeda. Pak detektif turun dan menanyakan keadaan Enji. Ternyata ia baik-baik saja walaupun kepalanya bocor. Di saat itu juga mereka ditembak oleh para tentara. Saat malam gelap, Guinam terbangun karena mendengar suara piano yang bergema dan mulai mencari sumber suara. Nayun keluar karena suara berisik dari piano yang terus diinjak oleh zombie yang terjepit. Ia berhasil mengambil kamera video dan masuk ke ruangannya kembali saat ada zombie yang menghampirinya. Ia melihat video teman-temannya dan muncul rasa bersalah dan rindu kepada teman-temannya tersebut. Lalu dengan semangat ia memasukkan makanan dan minuman ke dalam tas yang ia siapkan untuk teman-temannya nanti jika bertemu. Sampai akhirnya langkahnya terhenti karena mendengar Chongsan yang merasa bersalah atas kematian Gyeongsu. Nayun yang benar-benar mulai merasa bersalah dan mengingat kembali kejadian lampau yang membuat teman-temannya itu benci padanya. Di atap, Unjo dan yang lainnya sedang ngobrol ringan sampai akhirnya diketahui bahwa salah satu dari mereka adalah adik Hari. Hari adalah orang yang sangat dicintai oleh Daisu. Mereka curhat dan membagikan kisah mereka. Saat ini, Chongsan mengungkapkan perasaannya pada Unjo. Namun, Unjo berpikir ia hanya bercanda. Karena terkejut dengan keseriusan Chongsan, Unjo pun menghindar. Kembali ke Nayeon, seketika Nayeon flashback saat ia bersama Ibu Park. Ternyata Ibu Park digigit oleh zombie Gyeongsu. Saat sebelum berubah menjadi zombie, Ibu Park masih berusaha menolongnya dan sampai akhirnya ia bisa selamat. Saat itu Ibu Park memberi pesan agar ia harus kembali berkumpul dan membantu apapun ke teman-teman yang lain jika berjumpa. Ia kembali memungut makanan dan keluar perlahan untuk mencari teman-temannya. Saat akan keluar, ternyata Guinam masuk dan ia pun menggigit Nayeon karena kelaparan. Setelah puas, ia berniat memanjat ke atap. Onjo yang masih sangat galau terkejut melihat Guinam yang sudah berada di belakangnya. Chongsan marah dan berniat menerjang Guinam. Guinam yang marah langsung menerjang Chongsan untuk membalaskan dendamnya. Dan episode ke-8 pun selesai. Baiklah, sekian alur cerita film All of Us Are Dead episode 7 dan 8. Nantikan episode selanjutnya ya. See you on the next video. Ciao!